Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'da. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Ushul al-Aqidah al-Ammah. Talqin Ushul al-Aqidah untuk umum yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan di malam ini kita akan simpulkan dari pembahasan kita seputar pondasi yang kedua yang sudah kita terangkan, yaitu masalah pengenalan seorang hamba terhadap agama Islam. Ini merupakan pondasi yang kedua yang akan ditanyakan di alam kubur dari hal yang telah kita maklumi. Ya. Dan sudah dibahas di masalah terakhir yang sudah kita terangkan tentang ihsan, ya. Ya. Ihsan sudah kita bahas, itu derajat yang paling tinggi dari agama. Dan sudah diterangkan dari uraian beliau rahimahullah taala, walaupun ringkas. Kata beliau, wal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, kata beliau, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ya, maksudnya sesungguhnya Dia, maksudnya Allah melihatmu. Ya, sudah diterangkannya dari mana ihsan secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa dia bermakna apa? Lawan dari kejelekan. Adapun secara istilah itu ada beberapa makna diterangkannya oleh para ulama. Dan itu dikembalikan kepada tafsir ihsan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi antara ihsan itu maknanya yaitu seorang dia, apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, ya. Nah, itu dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka dia yakin Allah melihatnya. Itu satu di antara tafsir dari makna ihsan. Ya. Ada juga dari makna-makna yang lain dikembalikan kepada tafsir ayat seputar masalah ihsan itu. Karena ada di antara ayat sebagian maknanya kadang bermakna ihsan itu kadang bermakna perbuatan yang baik. Ya, sebagaimana asal maknanya begitu. Ya, dan juga di antara makna ihsan ada yang mengatakan dia adalah kewajiban-kewajiban dalam agama. Kewajiban-kewajiban dalam agama. Itu makna istilah juga, ya, di tafsir ayat-ayat seputar ihsan. Dan sebagian lagi yang lainnya yang mengatakan ihsan itu dia bermakna keikhlasan. Ya, bermakna ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga sebagian lagi yang lainnya mengatakan ihsan itu adalah memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Itu di antara makna-makna ihsan, ya, dari tafsir ayat. Nah, kemudian di antara makna ihsan juga ada yang mengatakan ihsan itu adalah, ya, hendaknya apa yang kamu sembunyikan itu lebih utama daripada apa yang kamu tampakkan. Itu yang diterangkan oleh sebagian ulama juga. Baik.
Dan juga di antara makna ihsan, kadang dia bermakna hal-hal yang sunnah, hal-hal yang sunnah dalam agama. Ya. Dan juga di antara makna ihsan, kadang dia bermakna hal yang punya kelebihan, punya keutamaan. Ya, punya kelebihan atau keutamaan. Ya. Dan juga di antara makna ihsan, kadang dia bermakna mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari tafsir juga ya, diterangkan oleh para ulama, dan sudah kita bahas juga di mana la ilaha illallah di tafsir ayat ya, seputar masalah itu. Dia kembalinya kepada keikhlasan dan mutaba'ah. Nah, jadi di antara makna-makna ihsan secara istilah. Ya. Kadang dia bermakna hal yang wajib, bahkan sebagian ayat bermakna hal yang sunnah. Kadang bisa bermakna keikhlasan atau tauhid, dan kadang bisa bermakna dia memaafkan manusia. Dan ada yang mencelanya, dia biarkan saja, dia maafkan. Ya, dari kesalahannya, itu dari makna ihsan juga. Kemudian juga di antara makna ihsan tadi sudah diterangkan, hendaknya apa yang dia sembunyikan itu lebih utama daripada apa yang dia tampakkan. Nah, dan juga di antara makna ihsan tadi bisa bermakna hal yang lebih atau yang punya keutamaan. Dan di sini kita bahas tadi ya, di antara satu makna ihsan yang sudah kita terangkan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Dan kalau tidak mampu, maka ketahuilah bahwasanya Dia, yaitu Allah, melihatmu. Ini dari makna ihsan juga ya, yang diterangkan dalam hadis Jibril itu kan. Kita akan baca mungkin insyaallah taala secara ringkas. Baik. Dan juga sudah diterangkan pembagian ihsan ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada berapa pembagian ihsan? Ada yang masih ingat? Ada? Siapa yang tahu? Ada dua kan? Ya. Ada ihsan kepada Allah dan ada ihsan kepada makhluk. Ya, ihsan kepada Allah yang diterangkan di sini oleh Syekh, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak mampu, maka ketahuilah Dia melihatmu. Ya, masuk juga di situ keikhlasan. Ya, mentauhidkan Allah, itu ihsan kepada Allah. Ya, ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dari ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ihsan kepada makhluk, ya apa yang sudah diterangkan tadi sebagiannya. Dia maafkan manusia misalnya. Nah, baik. Dan juga diterangkan juga itu banyak bentuk di bawahnya juga kalau dia bentuknya ihsan kepada makhluk. Apakah dengan ilmunya dia ajarkan ilmu tersebut, itu bentuk ihsan juga. Dengan tenaganya, ya, dia infakkan tenaganya, dia bantu orang. Walaupun dia tidak punya ilmu, tapi dia punya tenaga misalnya, itu juga ihsan. Dengan hartanya misalnya, mungkin dia orang yang lemah, tapi dia punya harta, dia bantu misalnya saudaranya, ya, maka itu juga ada bentuk dari bentuk-bentuk ihsan. Atau dengan kedudukannya misalnya di tengah manusia, ya, dengannya dia bisa bantu yang lainnya untuk diberi syafaat dari sisi bantuan begitu ya, rekomendasi dan seterusnya. Nah, itu dari mana-mana ihsan sudah diterangkan ya. Baik. Dan perhatikan di sini dari kalimat beliau ya, rahimahullah, anta'budallah, itu engkau beribadah kepada Allah. Ibadah sudah kita bahas ya. Dari mana asalnya dia al-khudu wal-dhul, perendahan diri dan menghinakan diri kepada Allah. Adapun secara istilah ibadah itu, yaitu dia merupakan nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dari perbuatan ataupun perkataan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Itulah definisi ibadah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini sudah kita terangkan juga dulu di pondasi yang
pertama. Baik. Dan ibadah itu banyak macam ya. Dari definisi tadi sudah diterangkan, tergambar ya. Ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh, ibadah harta, dan bentuk meninggalkan hal yang diharamkan karena Allah. Pada ibadah juga itu ada rukun-rukunnya, sudah kita terangkan. Pondasi yang pertama ya, dari cinta kepada Allah, harapan, ya, rasa takut, ya. Ada syarat diterimanya ibadah seperti keikhlasan, yang mutaba'ah, sudah dibahas ya. Dan dia punya akidah yang benar, ya, dari seorang muslim. Mungkin dari ringkasan dari makna-makna pembahasan ibadah itu. Baik. Jadi dikatakan situ anta ibadallah ka'annaka tarah. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, dan juga kadang makna ibadah dia bermakna at-tauhid. Karena kata para sahabat di antaranya Ibnu Abbas dan selainnya, setiap lewat kata ubudullah, ya, sembahlah Allah dalam Al-Qur'an, maka dia bermakna tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dikatakan situ ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Jadi perhatikan kalimatnya, seakan-akan. Artinya tidak bisa dilihat, tapi seakan-akan saja. Ya, memang Allah dilihat memang Allah itu tidak bisa dilihat di dunia ya. Nah, dalam keadaan terjaga seperti ini kita hidup, ya, lagi sadar, itu tidak bisa terlihat oleh manusia. Ya, perhatikan Nabi Musa alaihissalam, itu contoh dari manusia yang kuat. Sudah kita terangkan juga ya, dari kekuatan Nabi Musa itu. Dia pukul orang satu kali, langsung apa? Mati. Dia pukul batu, batunya berbekas sampai 7 bekas begitu. Ya, dia pikul batu yang 10 orang dia sendiri bisa. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam. Bersamaan dengan itu, ketika Allah tampakkan dirinya di Bukit Tur, apa dari kondisi Nabi Musa ketika itu? Ya, beliau pingsan, tidak bisa melihat Allah. Awalnya kan beliau ingin minta begitu, ya, dan ingin melihat Allah. Tapi kata Allah, ya, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Maksudnya di dunia ini ya. Walakin undur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung, kata Allah ketika itu ya. Dan falamma istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunungnya itu tetap berada di kondisinya seperti itu, tidak hancur, maka kamu bisa melihatku. Kalau Allah menyingkap hijab ketika itu, gunungnya apa? Hancur. Dan Musa pingsan langsung. Ya, padahal ini manusia yang paling kuat dari para nabi dan rasul. Ya, beliau tidak mampu melihat Allah di dunia, apalagi kita. Nah, jadi di dunia ini tidak bisa kita melihat Allah. Ini sudah kita bahas ya, dari hal yang disepakati oleh para ulama. Itu kan ada hadisnya, dari hadis riwayat Ahmad, di mana kata Nabi SAW, ya, ta'allamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, ya, semuanya kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Sampai kalian mati. Jadi kalau sudah mati, itu ada kemungkinan dilihat Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat nanti. Adapun dalam mimpi, itu ada silang pendapat di kalangan ulama ya. Nah, dan sebagian ulama menukil kesepakatan kalau dalam mimpi itu mungkin seorang bisa melihat Allah. Ya, tapi dikembalikan kepada keimanan seorang hamba, ya, dalam masalah ini ya. Tentunya berbeda-beda seorang ketika melihat dalam masalah itu. Baik. Dan ketika di hari kiamat seorang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir ketika itu dihalangi, terhijab. Tapi kalau orang-orang yang beriman, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'an di surah Al-Qiyamah kan? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, sangat ceria sekali. Ya.
mereka melihat, memandang kepada Rabb-nya. Itu di padang mahsyar. Dan di sorga nanti juga seperti itu, Allah terlihat ya oleh penduduk sorga. Dan itu merupakan nikmat yang paling besar yang tidak ada tandingannya pada hari seorang ketika dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ya itu dari tempat-tempat ya diterangkan dari dua tempat Allah dilihat pada hari kiamat. Karena di hari kiamat itu seorang dikuatkan oleh Allah. Ya, dikuatkan memang ya. Dibedakan apa kondisinya dengan di dunia ini. Di dunia mungkin dia lemah, tidak mampu melihat Allah. Tapi kalau di hari kiamat dia akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kekuatan oleh Allah. Baik. Ini untuk orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang kafir mereka tidak bisa melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak. Mereka pada hari ini ya akan terhijab. Itu pada hari kiamat di padang mahsyar dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik itu ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Munafik ini kan zahirnya muslim, tapi hatinya apa? Menyimpan kekafiran. Jadi ada ulama yang mengatakan mereka melihat Allah, tapi dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Baik, itu dari kondisi orang-orang munafikin pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi kita kembali tadi pada perkataan Syekh di situ ya. Ka'annaka tara. Jadi kita beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Ya, Allah di atas kita. Seakan-akan kita melihatnya. Ini pada seluruh dari ibadah kita ya. Baik itu salat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kita senantiasa disaksikan ya, dengar, dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang luput yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun di langit dan di bumi. Nah. Baik. Ini dari derajat yang pertama sudah diterangkan dari makna ihsan. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tara. Nama Allah sudah kita bahas ya. Di pondasi yang pertama juga ya. Ada yang masih ingat apa arti nama Allah? Ya, Dzul Uluhiyah, Dzul Ubudiyah. Dia Allah yang Maha memiliki peribadahan, yang Maha memiliki penyembahan, atau dia bisa bermakna yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Kalau tafsir Ibn Abbas seperti itu ya. Allah itu yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Baik. Anta'budallaha ka'annaka tara. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini derajat yang kedua dari ihsan. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, Allah melihatmu. Jelas ini ya. Jadi kita yakin saja seperti itu. Ini derajat yang kedua dari derajat ihsan. Ya. Nah, kita yakin Allah melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama itu dikatakan derajat musyahadah. Ya. Penyaksian. Adapun yang kedua derajat muraqabah. Kedekatan. Dan juga sebagian ulama ada yang membalik. Yang pertama itu dikatakan muraqabah, yang kedua dikatakan musyahadah. Itu ada dua istilah ya di kalangan ulama. Jelas maknanya itu tidak terlalu penting ya, ditafsirkan muqarabah begini, muraqabah begini, musyahadah begini. Jelas intinya tadi kita pahami apa itu makna apa? Ihsan. Satu rukunnya tapi dua tingkatan. Seperti itu ya. Baik. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu tingkatan yang kedua dari ihsan, dibuat dari yang pertama tadi itu. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Dia melihatmu. Ya, Dia melihatmu. Baik. Makanya dari ringkasan pembahasan seputar ihsan. Baik. Dan dengan ini kita sudah selesaikan ya pondasi yang pertama dari pondasi yang kedua ya dari usul ats-tsalatsa, atau kalau di sini beliau bahasakan dengan apa? Dengan talqin usul al-aqidah. Itu nama lain dari usul ats-tsalatsa juga ya. Ya, ringkasan dari usul ats-tsalatsa. Baik.
Jadi ringkasan pembahasan Islam itu kan sudah kita lewati ya. Sebenarnya ini kalau kita membaca hadis Jibril di kitab beliau yang lainnya di Salatul Usul, beliau bawakan hadis Jibril ya dengan lengkap, itu hanya panjang. Ya kalau kita baca mungkin tidak bisa selesai ya. Jelas maknanya kita terangkan secara ringkas. Di hadis Jibril itu kan diterangkan di situ tentang kisah Jibril yang datang. Diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika itu Nabi dan para sahabatnya lagi duduk-duduk di masjid, ya, mendengarkan pelajaran. Datanglah laki-laki, dikatakan di hadis itu ya. Nah, rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ar. Ya, dalamnya datang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Ya, la yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat darinya itu tanda-tanda apa? Orang lagi bersafar begitu. Biasanya kan kalau orang bersafar mungkin dia keringat, gitu kan? Mungkin penuh debu bajunya. Ya kalau di kondisi pada saat itu kan padang pasir ya, pasti akan terlihat. Tapi ini tidak terlihat ciri-ciri ada kotoran begitu di bajunya. Bersih sekali. Ya. Nah, rambutnya sangat hitam. Itu diantara adab-adab ya diterangkan oleh para ulama ketika dia datang belajar di majelis ilmu, ya, dipakai pakaian yang bagus, ya, diperbaiki dirinya, bersihkan dirinya, karena ini yang dia menghadapi ini ilmu agama, Taib. Itu diterangkan ya diantara adab dalam masalah itu. Ya sampai orang ini duduk di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disandarkan kedua lututnya di lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk dekat sekali begitu, ya, dan dia letakkan wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, ya, menunjukkan dia sudah siap untuk belajar. Ya, bagaimana itu modelnya orang, dia duduk bersila di depan guru, kemudian dia letakkan tangannya di atas kedua pahanya, gitu kan? Itu siap untuk belajar seperti itu. Ya, kemudian dia tanya di situ ringkas hadisnya, ditanya tentang 3 perkara atau 4 perkara ya. Pertama kan dia tanya tentang Islam. Kabarkan kepada aku tentang Islam. Nabi jawab, rukun-rukun Islam itu yang 5 kan yang sudah kita bahas. Ya. Baik, sudah dipaham ya. Nah, setelah Nabi jawab itu rukun Islam yang 5, ya, orang ini jawab Sadaqta. Ya, engkau jujur. Ya. Baik, engkau jujur, engkau betul begitu. Nah, di situ sahabat heran, kenapa dia sudah bertanya setelah Nabi jawab, dia yang kembali memberi komentar begitu kan? Betul jawabanmu, begitu. Ya kalau bahasa kita ya. Dia tanya awalnya Islam, apa itu Islam? Nabi terangkan rukun Islam. Setelah Nabi terangkan rukun Islam, orang ini berkata apa? Ya kamu betul. Nah, tapi Nabi sudah tahu ini malaikat Jibril. Nanti akhirnya diterangkan di situ. Soal yang kedua ditanya masalah iman. Apa itu iman? Ya. Nabi jawab lagi rukun-rukun iman yang sudah kita bahas kan? Yang 6 itu. Setelah itu Nabi jawab rukun iman yang 6. Dia bilang lagi apa? Sadaqta. Engkau betul. Ya. Sahabat semakin di situ? Semakin heran. Ini orang bertanya tapi dia langsung yang benarkan begitu. Yang ketiga, dia tanya lagi masalah ihsan. Yang Nabi terangkan tadi itu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, kalau tidak mampu maka engkau ketahuilah Allah melihatmu. Iya. Dipahami ya? Baik. Tapi di masalah ihsan beliau tidak menjawab Sadaqta lagi. Ada soal yang keempat, beritanya tentang masalah hari kiamat. Masalah hari kiamat. Di sini Nabi SAW tidak menjawab kalau masalah hari kiamat. Ya, kapan hari kiamat? Ya, kata Nabi, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya di situ sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Ya, yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Ya. Tapi Nabi terangkan ciri-cirinya hari kiamat itu. Habis ini baru ciri-ciri kecil ya. Ada 2 cirinya Nabi terangkan di hadis itu ya. Nah, itu engkau melihat budak
yang lahirkan tuannya. Dan engkau melihat ya pengembala kambing yang dulunya dia tidak beralas kaki, ya begitu ya. Nah, tapi justru malah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, itu ciri hari kiamat. Adanya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan juga adanya gedung-gedung yang tinggi. Ya, di masa Nabi itu hari tidak ada gedung-gedung yang tinggi ya. Tapi Nabi kabarkan itu akan terjadi. Nah, sekarang sudah terlihat di masa kita. Itulah dari ciri kecil hari kiamat. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lainnya ya. Kalau kita baca hadis dari Nabi SAW tentang ciri-ciri kecil hari kiamat. Ya. Setelah soal yang keempat ini, nah kemudian Nabi jawab tadi soalnya, jawabannya begitu ya, dengan ciri-ciri hari kiamat. Ya, orang ini pergi. Orang ini apa? Pergi. Ya. Dan ketika itu Nabi tanya Umar. Ya. Ketika itu di samping Nabi SAW, tahukah kamu siapa yang datang tadi bertanya itu? Wahai Umar. Kata Umar, ya Allah wa Rasulullah alam. Ya, Allah dan Rasulnya Nabi mengetahui. Kata Nabi SAW, hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Itulah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari perkara agama kalian. Jadi perhatikan tadi ya, perkara agama itu ya dari awal tadi kan diterangkan di situ Islam, kemudian iman, kemudian apa? Ihsan. Ada yang keempat ya tentang masalah hari kiamat, ini kan masuk juga tapi dia sudah masuk di rukun-rukun iman. Jadi di situ ada 3 pokoknya begitu kan? Dari agama itu, Islam, iman, dan apa? Ihsan. Derajat yang paling rendahnya dari agama itu Islam namanya. Ini banyak manusia di sini. Dia bersaksi la ilaha illallah sudah dikatakan apa? Muslim secara hukum. Hanya belum sempurna kan? Dia lengkapi dengan salat, kalau dia zakat, puasa, haji, itu semakin sempurna. Ya, tapi dia belum tentu dikatakan apa? Beriman, mukmin. Ya. Nah, butuh dia belajar lagi apa itu keimanan. Ya. Jadi Nabi jawab Islam itu dengan perkara-perkara yang zahir, syahadat, salat, puasa, zakat, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Itu kan 5 rukun Islam. Nabi tafsirkan dengan perkara-perkara yang zahir. Kalau iman, beliau jawab dengan perkara-perkara yang batin. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir. Begitu kan? Ini perkara-perkara yang batin. Ya. Jadi kalau iman dan Islam digabung seperti dalam hadis itu, maka dia bermakna beda ya, tidak sama. Islam kembali kepada perkara yang zahir, adapun iman kembali perkara yang apa? Yang batin. Tapi kalau dia dipisah di sebagian hadis hanya Islam disebut, maka itu masuk padanya perkara-perkara yang zahir dan sekaligus masuk padanya perkara-perkara yang batin. Ya. Jadi jangan dianggap muslim dia sudah syahadat ya, tapi dia tidak mengakui akan adanya misalnya Allah. Nah, itu bukan muslim. Itu kan kembali kepada iman kepada Allah misalnya. Dipahami ya? Nah, di sebagian hadis kadang hanya disebutkan iman. Nah, masuk di situ juga makna keislaman. Ya, ada makna yang batin dari amalan hati tadi, rukun iman, dan juga masuk padanya juga rukun-rukun Islam. Ya, jadi jangan dianggap hanya beriman kepada Allah dia tidak salat. Itu kan bukan apa? Bukan muslim. Sampai dia gabungkan keduanya begitu. Dipahami ya? Itu diterangkan di ayat dalam surah Al-Qur'an ya tentang kisah Arabi itu kan, orang Arab Badui itu yang datang. Dia berkata, qalatil Arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata orang Arab ini, ya, kami sudah beriman, tapi dibantah oleh Allah. Ya, belum, tapi baru apa? Berislam. Iman itu belum masuk dalam hati-hati kalian. Menunjukkan ada tingkatan kadang seorang mungkin dia baru apa? Berislam, belum dikatakan beriman. Ya, itu derajat yang kedua dari agama. Nah, derajat yang ketiga ada yang namanya apa tadi? Ihsan. Ini yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi yang sudah kita bahas tadi. Dan semua orang yang beriman itu bisa sampai kepada derajat
ihsan. Tapi kalau dia sudah sampai derajat ihsan, maka dia sudah muslim dan juga apa? Mukmin. Itu pasti. Tapi kalau dia baru Islam, jelas belum tentu iman, belum tentu apa? Ihsan. Dia sudah beriman, sudah jelas pasti dia apa? Muslim. Hanya belum pasti dia apa? Muhsin. Ya, bisa sampai ke derajat ihsan. Jadi itu tiga tingkatan derajat agama ya. Ya, semakin ke atas semakin apa? Sedikit dari pemeluknya atau orang-orangnya yang masuk ke situ. Jelas ya? Baik. Maka ini dari ringkasan pembahasan dan itu dari orang yang beliau terdapat dari hadis Jibril yang sudah kita terangkan tadi itu. Itu pondasi yang kedua dari pembahasan ini. Baik. Ini saya kira dari orang yang ringkas dari pondasi yang kedua. Insyaallah taala cukup. Dan nanti berikutnya kita akan masuk di pondasi yang ketiga seputar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya saya kira itu dulu ya. Ada yang kurang dipahami ditanyakan. Sebelum kita masuk. Baik, jelas tadi ya? Ada yang tidak dipahami? Ingat tadi perbedaannya itu Islam, iman, dan apa? Ihsan. Kalau Islam mewakili perkara-perkara apa tadi? Yang zahir, syahadat, salat, puasa, itu kan? Zakat, haji. Kalau iman mewakili perkara-perkara yang apa? Yang batin, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, takdir, gitu kan? Ya. Tapi kalau dia itu kalau bergabung ya, kayak di sini kan dari tadi itu ada Islam, ada iman. Tapi kalau dia terpisah, nah, maka masing-masing itu bisa masuk kepada yang lainnya. Ya. Baik, antara iman dan ihsan. Ya, itu nanti akan mungkin dibahas di Fathul Islam ya, ada hadis. Ya, Nabi ketika ditanya tentang Islam, Nabi jawab di situ iman. Nabi jawab apa? Dari rukun-rukun iman. Baik, itu nanti akan ada pembahasannya mungkin di kitab Fathul Islam. Baik. Itu ringkasan dari pembahasan pondasi yang kedua seputar masalah agama Islam. Ya. Jadi ini kadar cukup ya. Jadi kalau seorang sudah pahami ini, maka itu sudah dikatakan kadar cukup. Dia telah mengenal agama Islam. Hanya bukan kadar yang lebih rinci. Kalau mau rinci lagi, dia belajar agama baik-baik, dia dalami. Nah, itu akan semakin jelas nanti. Baik. Dari itu kadar cukupnya diharapkan dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Dia tahu apa itu Islam dengan 3 tingkatan tadi itu. Kandungannya apa dari masing-masing tingkatan tadi itu sudah kita bahas ya di pelajaran-pelajaran yang telah berlalu. Nanti dilihat kembali rekamannya, itu sudah ada insyaallah taala di YouTube. Ya, segera itu dulu dari akhir majelis, kita akhiri majelisnya. Sudah masuk waktu ya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.